Hi gorgeous, thank you so much for clicking this video. Welcome back to my little home here in YouTube. Karena minggu lalu kita udah bahas soal kesalahan-kesalahan cowok waktu dating sama trans. And because of contrary to popular beliefs that bukan cuma cowok yang bisa bikin kesalahan, hari ini aku bakal bahas kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan sama trans ketika dating, yang semuanya adalah hasil dari pengalaman aku sendiri. Terus udah gitu juga cerita-cerita teman-teman aku, cerita-cerita orang-orang di YouTube. Dan gak cuma itu, selama ngoceh aku juga bakalan dandan untuk bikin look ini. Ini adalah look yang aku pakai waktu syuting sama Katanda di video yang Lika-Liku Cinta kalau nggak salah deh, atau ya nanti pokoknya aku taruh linknya di somewhere in here. Jadi temanya adalah get ready with me sekaligus chit chat. Kalau kalian lebih suka video yang kayak gini, biar kalian nggak bosen ngoceh-ngoceh biar kalian gak bosen dengerin aku ngoceh-ngoceh doang, komen di bawah biar aku pertahanin konten-konten yang kayak gini. And as usual, if you're interested to see, please don't forget to subscribe to my channel and hit that notification bell so you can share love and support to help me grow this channel. And without any further ado, let's get it to the video. Oke, buat menghemat waktu, aku udah pakai primer sama pensil alis. Aku sambil ngobrol sambil dandan ya, dan semua part adalah penting, jadi jangan di skip-skip. Aku mau pakai jumbo eye pencil dari NYX yang hitam, apa sih namanya, black bean. Jadi kesalahan nomor 1 yang sering dilakukan sama trans woman adalah gak jujur di awal. I don't know how many times I've been saying this on my channel, but girl, please be honest ke siapapun itu, terutama ke orang yang berusaha deketin kalian. Mau kalian pikir kalian secantik apa, sepasing apa, you really need to be honest. Karena kalau kalian nggak jujur, dampak negatifnya juga bakal ada gitu. Misalkan kalian udah jalan berapa lama sama dia, terus kayak later he finds out that you're a trans woman, dan ternyata dia adalah seorang transfobik, itu bakal bisa bahaya banget buat kalian. Banyak banget transfobik di luar sana yang bertindak lebih anarkis, lebih parah dari sekedar ngata-ngatain gitu. Itulah kenapa aku mau kalian selalu jujur sama cowok-cowok yang baru kenalan sama kalian. It's for your own safety. Terus udah gitu juga kalau mau jujur, cari tempat yang aman, cari tempat yang kalau bisa ya rame. Terus ya kalian kan juga ngomongnya bisa pelan-pelan gitu, even di tempat rame. Gak perlu kalian pengumuman sama orang-orang kalau kalian itu trans. Atau ya itu tadi lewat teks, karena ya dia bisa apa sih, paling marah-marah atau ngeblok kalau memang dia gak suka ya kan. Karena orang-orang zaman sekarang tuh banyak yang gila-gila banget gitu loh beb. Transfobik dan cuma dari kata-kata aja ya masih mending deh ya gitu. Coba bayangin kalau kalian lagi dekat sama satu cowok dan dia nggak tahu kalian trans, sampai akhirnya at one point kalian jujur kalau kalian trans, terus kalian digebukin gitu, like aduh amit-amit dibuang bayi. Jadi utamakan kejujuran, oke? Nggak cuma sama cowok, sama siapapun. Biasakan kalian jujur dalam hal apapun, terutama dalam hal siapa diri kalian. Oh iya, tadi ini matanya aku gelapin lagi pakai eyeshadow hitam, terus sekarang aku mau blend ujung-ujungnya pakai warna coklat. Ini brush aku tuh jadi pada kaku gitu loh, nggak tahu kenapa. Sebel deh. Kesalahan kedua adalah terlalu minder. Kalian jadi minder sendiri karena identitas seksual kalian. Ya menurut aku buat apa gitu, kalau misalkan kalian udah jujur dan dia oke-oke aja dengan itu ya, seharusnya sih kalian bisa mengurangi rasa insecure itu. Aku tahu sih talk is cheap gitu, ngomong tuh lebih gampang daripada ngelakuinnya, tapi ya I've been there gitu. Ketika kalian minder, ketika kalian gak nyaman sama diri kalian sendiri, ya orang yang ada di sekitar kalian juga gak bakalan nyaman sama kalian. Dan yang terpenting kan ya udah fair-fairan di awal, kalian udah jujur kalian siapa.
dia pun udah menyatakan kalau dia nggak keberatan, kalian berhak untuk menuntut komitmen itu gitu. Jangan tiba-tiba nanti di tengah-tengah dipermasalahkan atau gimana. But whatever it is, itu bukan alasan buat kalian minder, oke? Karena ingat apa yang selalu aku bilang, semua orang apapun gendernya itu berhak bahagia, berhak disayangi, berhak dicintai sama kayak orang lain. Saran selanjutnya yang sering dilakuin sama trans adalah sering halu. Misalkan orangnya niatnya cuma fun doang, orangnya niatnya cuma apa doang, tapi kaliannya nganggapnya lebih gitu, kaliannya tiba-tiba baper sendiri terus nganggap itu lebih. This is not my foundation brush. Terus udah gitu dia baik sama siapa aja, kalian pikir baiknya ke kalian doang, ntar giliran dia baik sama orang lain juga, perhatian sama orang lain juga, kaliannya cemburu padahal bukan siapa-siapanya. Ini case kayak gini sering banget terjadi. Banyak juga yang kayak sebenarnya cowoknya cuma niat untuk casual fun doang, terus kaliannya jadi ngaku-ngaku dia itu pacarnya gitu. Itu nggak boleh kayak gitu, karena yang namanya pacaran itu kan kesepakatan dua belah pihak ya, bukan cuma sepihak gitu. Jadi kalau kalian ngerasa kalian itu pacarnya dia padahal memang kalian nggak pernah ada komitmen buat pacaran, ya itu salah kalian sendiri kalau ada apa-apa gitu. Kalau kalian baper sendiri ya tanggung jawab sendiri. Karena aku pernah ya, jadi ada yang agresif banget sama Nathan. Terus ya little did I know they had something in the past, not a relationship though. Terus karena dia agresif banget sampai dia pernah mau follow Instagram aku juga, ya aku penasaran dong, nih orang tuh kenapa sih gitu, nih orang tuh siapa sih gitu. Aku carilah dia di Twitter, nemu. Dan tiba-tiba di salah satu tweetnya dia bilang dia ngelihat seseorang dengan ras yang sama Nathan. Terus dia bilang jadi keinget mantan gue sih. Nama Nathannya nggak disebut jelas N-A-T-H-A-N gitu. Dia nulisnya N-A-T terus bintang-bintang gitu. And I was like, ya aku emosi bukannya gimana-gimana sih, kalau memang mantan beneran ya nggak apa-apa gitu. Cuma kalau ngaku-ngaku kan ya ngapain gembel gitu kan. Aku sampai capture dan aku kirim ke Nathan, ini maksudnya apa dia ngomong kayak gini gitu. Dan Nathan pun nggak tahu apa-apa karena dari klarifikasinya Nathan ya mereka nggak pernah pacaran dulunya itu. Tingkah ngaku-ngaku kayak gitu banyak merugikan dan bikin cowok ngerasa nggak nyaman. Jadi apapun yang terjadi, hindari itu. Jangan kalian halu ngaku-ngaku jadi pacar orang, jadi mantan orang padahal nggak pernah. Kesalahan selanjutnya adalah suka ngebandingin pasangan kamu. Misalkan kamu udah pacarannya sama dia akhirnya, terus kamu sering ngebandingin dia sama cowok-cowok lain. Kalian ngeliat di media sosial orang pacaran gitu, aku sama Nathan bisa out in public dan segala macam. Mungkin pacar kalian belum bisa untuk itu. Sabar, tunggu waktunya. Setiap cowok punya kapasitasnya masing-masing, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sama kayak kita. Misalkan ngelihat pacarnya siapa yang kalian lihat di media sosial, romantis, suka ngasih hadiah, sering ngajak jalan-jalan kemana-mana gitu ya. Ya kalau misalkan pacar kalian belum berkapasitas buat itu, belum mampu buat itu, ya gimana, masa dipaksain? Ya tunggu aja prosesnya, nanti juga kalian bakal menikmati itu. Pokoknya intinya, jangan ngebandingin pacar kalian sama cowok lain selama yang kalian bandingin bukan kualitas kesetiaannya. Kalau itu boleh dibandingin sama orang lain. Terus kesalahan berikutnya juga yang sering dilakuin adalah terlalu matre. Katanya emansipasi, katanya mau dianggap setara, tapi apa-apa mesti cowoknya yang bayar. Apa-apa nggak mau keluar uang sama sekali. Ini nggak cuma trans woman doang, nih cis woman juga banyak banget yang kayak gitu. Selagi kita punya uang sendiri, selagi kita punya kerjaan sendiri, bisa mampu beli apa-apa sendiri, ya kenapa harus cowok kalian yang bayar semuanya? Gak harus selalu dan gak harus terus-terusan dimintain.
Kalau dianya yang mau sendiri ya nggak apa-apa lah, kalian nggak ada kewajiban buat nolak kalau misalkan dia nawarin sendiri. Tapi kalau kalian yang minta kan lama-kelamaan dia pun bakal merasa dia dimanfaatkan. Saat selanjutnya adalah genit dan gak tahan godaan. Lihat cowok six pack pengen, lihat cowok ganteng pengen, lihat cowok bawa mobil bagus pengen, semuanya dipengenin. Akhirnya jadi gampangan, orang ngechat dikit dibales, diajak jalan oke, dibungkus oke. Ya siapa yang mau pacaran lama sama kalian kalau kayak gitu? Nanti giliran diputusin lo nya galaunya kayak apa? Itu kan namanya bodoh ya. Ngapain mengorbankan sesuatu yang kalian punya untuk sesuatu yang sifatnya kayak cuma keinginan sesaat doang gitu loh. Syukuri apa yang ada di cowok kalian, syukuri apa yang kalian punya. Kalau kalian ngebanding-bandingin dia sama orang lain ya bakal selalu ada orang yang lebih baik daripada dia, bakal selalu ada orang yang lebih ganteng, lebih kaya, lebih apa segala macem. Tapi ya kalian juga ingat kalau misalkan di luar sana banyak banget orang yang jauh lebih daripada kalian, tapi dia tetap setia sama kalian, dia tetap memilih untuk sama kalian. Kenapa kalian memilih untuk jahatin orang itu? Aku percaya hukum karma sih. Apapun sebutannya, ya memang segala perbuatan kalian tuh pasti ada balasannya gitu, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan yang nggak baik. Kalau udah kayak gitu kaliannya nggak mau introspeksi, bilangnya semua cowok sama aja. Ini juga salah satu kesalahan yang aku nggak suka banget. Aku punya banyak temen cowok, aku punya adik cowok, dan aku tahu nggak semua cowok itu sama. Kalimat semua cowok sama aja tuh salah. Don't trick your mind into believing that it is something true. Itu kan ada efek psikologisnya juga ya. Semakin kalian mempercayai sesuatu, semakin kalian terus-terusan bilang semua cowok sama aja, ya ujung-ujungnya kalian bakal dapet yang seperti apa yang kalian bayangkan. Hukum tarik menarik aja, apa yang kalian percaya, apa yang kalian terus-terusan pikir, ya itu yang bakal kejadian. Apa bedanya kalian sama orang-orang di luar sana yang homofobik, transfobik, dan fobik-fobik macam-macam lainnya, yang bilang kalau trans nih pasti agresif nih, suka apa gitu, gay juga nih pasti suka pegang-pegang atau apa gimana segala macam lainnya. Ya lo aja belum kenal gitu, lo pengalaman sama 1-2 orang, habis itu lo bilang semuanya sama aja, kan tolol namanya. Kesalahan berikutnya adalah terlalu cemburu di awal hubungan. Sebenarnya ini mirip-mirip juga sama yang terlalu posesif tadi ya. Intinya biasa-biasa aja, apalagi kalau baru mulai pacaran. Ya kamu kan juga nggak tahu dulunya sebelum dia akhirnya pacaran sama kamu, dia sempat dekat sama siapa aja, and he's entitled for it. Dia punya hak buat itu. Kasih waktu ke dia buat lepas dari orang-orang sebelumnya untuk ngasih penjelasan. Dia sekarang udah sama kamu. Cuma ya dibatasin juga. Kalau misalkan terus-terusan jadi kontekan terus, ya lo mau apa pacaran sama gue, ngapa lo kontekan sama orang lain gitu. Ya nggak perlulah kalian terlalu cemburu yang berlebihan. Itu nggak sehat buat kaliannya. Kalian bakal jadi sering overthinking. Itu pun juga bikin dia menjadi nggak nyaman. Jadi ya janganlah, nggak usah kayak gitu. Udah gitu, banyak juga nih kesalahan selanjutnya yang some of us, aku ngomong dari sisi trans ya, banyak yang being overly sexual di awal-awal hubungan atau awal-awal percakapan. I know sex is one of the great things to offer when it comes to boys. Karena mungkin pikir kalian dia nggak akan nolak, kalau kalian kasih juga dia bakalan stay terus sama kalian. Nggak gitu cara mainnya. Terutama kalau yang deketin kalian syukur-syukur adalah yang baik-baik gitu kan. Ya seks itu nomor sekian bagi dia. Kalau kalian belum apa-apa udah bahas-bahas soal seks, menunjukkan kalau kalian orang yang sexual person banget, nantinya dia mungkin bakal berpikiran kalau kalian juga kayak gitu ke orang-orang lain. Akhirnya dia menangkap sinyal lain, dia cuma menganggap kalian untuk fun doang. Ya gitu lagi deh ujung-ujungnya, kaliannya merasa disakiti lah, merasa semua cowok sama aja lah, padahal ya salah kalian sendiri gitu. Oke, kesalahan selanjutnya, ini juga sering banget kejadian, udah gak paham lagi kenapa bisa banyak kejadian.
Jadi simpenan, jadi yang kedua, jadi ban cadangan. Jangan dong guys, kalau kalian deket sama orang dari zaman kenalan tuh kalian cari tahu dulu dia tuh siapa, asal-usulnya gimana, dia udah punya pacar atau belum, dia udah nikah apa belum gitu. Jangan mau-mau aja karena dia cakep terus nyata dia punya pacar atau lebih-lebih lagi punya istri, dan kalian mencari pembenaran dengan bilang ya kan gue gak tahu, terus gue terlanjur baper, ya udah gue jalanin aja. Jangan kayak gitu. Bayangin kalau kalian ada di posisi si cewek itu gimana, si pacarnya atau si istrinya. Jangan kayak gitu, satu saat itu bakal balik ke kalian. And trust me, diselingkuhin itu tuh gak enak. Please banget buat siapapun yang nonton ini, jangan jadi selingkuhan, jangan mau enaknya aja. Kalian nggak tahu orang yang kalian sakiti itu bisa sehancur apa perasaannya, bisa segila apa. Pelan-pelan belajar untuk memposisikan diri kalian di posisi orang lain. Kalau kalian yang diselingkuhin gimana, enak nggak? Kalian emang enak ya jadi yang nomor 2 gitu, apa-apa mesti ngumpet-ngumpet, mesti bagi waktu sama yang sahnya, kan males banget. Terus dapat bekasan orang gitu kan, kayak ganti-gantian gitu kan, aduh nggak deh, no, I'm too pretty for that. Jadi know your worth, cari tahu siapa yang deketin kamu, jangan pernah mau jadi simpenan. Ingat karma itu tuh ada, mau apapun yang kalian lakukan sebatas fun doang atau sebatas apa doang, hindari melakukan itu dengan orang yang punya pacar, apalagi istri. Percayalah, cepat atau lambat itu bakal balik ke kalian juga. Kalau kalian tetap melakukan itu dan satu saat kalian kena batunya, jangan salahin orang lain, jangan malah jadi gembar-gembor semua cowok sama aja, semua cowok brengsek apa-apa segala macem. Kan lo udah tahu dari awal. Aku tuh suka nggak ngerti ya sama, ya maaf ya kalau misalkan ada kalian yang jadi selingkuhan, cuma aku suka nggak ngerti aja gitu. Maksudnya kan kalian tahu nih ya, apa yang dia lakukan, apa yang kalian lakukan itu salah, dan dari awal kalian tahu kalau dia itu punya pacar atau punya istri dan tetap jalan sama kalian, tetap dekat sama kalian, tetap ngapa-ngapain sama kalian, harusnya kan kalian bisa nilai gitu, dia itu cowok macam apa yang kalian expect dari orang kayak gitu. Kalian ngarep apa dari cowok kayak gitu sih? Jangan maulah, kalian deserve untuk jadi yang pertama, untuk diprioritaskan. Ya jangan mau kalau harus berbagi sama orang lain. Cari orang lain, masih banyak kok pasti yang mau sama kalian. Pas banget selesai aku dandannya, ini tinggal hapus baking doang. Aku nggak akan pakai contour powder lagi, kayaknya cukup gini aja. Gak akan pakai blush atau highlighter lagi juga. Aku lebih suka kalau pakai setting spray itu. Aku semprotin sedikit di sponge aku, terus aku tap pelan-pelan. Karena kayak kalau aku pakainya disemprot gitu, itu suka merusak hal-hal yang tidak ingin aku rusak gitu loh. Kayak bulu matanya suka jadi copot-copot. Terus rambut aku juga jadi ada bekas air, kayak tekstur bekas air gitu, ngerti kan? Oke, itu dia buat video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga ada hal baik yang bisa kalian ambil. Komen di bawah kalau kalian punya ide-ide buat video-video selanjutnya. And until I see you guys again next time, stay gorgeous.